Baik, di sini kita akan menganalisis regresi variabel moderasi dengan stata dan juga akan mengatasi data tidak normal dengan Windsor size. Yang pertama itu kita akan menginput data dari Excel ke stata. Baris pertama akan dijadikan nama variabel, maka dicentang ini. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan menentukan estimasi model regresi data panel. Untuk pertama-tama itu kita akan set data panelnya. Dengan komennya atau perintahnya itu xtset sisi tahun. Lalu enter. Lalu kita akan membuat regresi setiap model. Perintahnya itu regress diikuti dengan variable dependent, kemudian variable independennya. Selanjutnya regresi data panel dengan common effect model. Komennya xtrect, y, dan x1. Kemudian fix effect model. Komennya seperti ini, xtrect, y, x1, kemudian koma fe. Dan yang terakhir random effect model. Komennya xtrect, y, x1, diikuti dengan koma resa. Lalu kita akan menyimpan hasil estimasi dengan estimasi store. Pertama, RE, lalu estimasi store FE, dan yang terakhir estimasi store OLS. Setelah itu, kita akan membuat tabel perbandingan estimasi model. Dengan komannya sebagai berikut. Lalu enter. Lalu kita akan melakukan chow test untuk mengetahui mana yang lebih baik antara fixed effect model dan common effect model. Komannya sebagai berikut, yakni rect diikuti dengan variable dependent dan independent, lalu i.cc. Kemudian test farm i.cc. Maka didapat nilai propnya ini 0,000, berarti lebih kecil daripada 0,05, yang berarti fixed effect model lebih baik dibandingkan dengan common effect model. Karena fixed effect model yang lebih baik dari common effect model, maka akan dilanjutkan dengan Hausmann test untuk mengetahui model yang lebih baik antara fixed effect model atau random effect model dalam mengestimasi data panel. Command yang pertama itu quietly extract variable dependent independent lalu fe, fe. Kemudian estimate store fe. Selanjutnya quietly extract variable independent dan dependentnya, re. Kemudian estimate store re. Lalu Hausmann fe dan re.
dan didapat nilai propnya 0,9204, yang dimana lebih besar daripada 0,05, sehingga model yang lebih baik adalah random effect model. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Di sini kita akan membuat variabel residual terlebih dahulu. Kita membuat variabel residual dengan mengetikkan pada command red y x1 m1 dan m2. Maka akan terlihat tampilan sebagai berikut. Setelah itu kita mengetikkan juga pada command predict data res, residual. Maka pada tampilan data editor akan terlihat data residual yang telah kita buat. Setelah itu kita akan melakukan uji normalitas menggunakan metode Squinu-Cortesis. Yang dimana pada metode ini kita mengetikkan pada command skTest data residual yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita telah mendapatkan uji normalitasnya, di mana prob C-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya data berdistribusi tidak normal. Maka kita akan memperbaiki data ini agar menjadi normal dengan cara winsorizing. Pertama, kita mencari outlier menggunakan metode boxplot dari data residual ini, di mana kita ketikkan pada command yaitu grep box data residual, mark dalam kurung 1, mlab dalam kurung data residual, kurung tutup, kurung tutup 2 kali. Nah, di sini kita telah mengetahui outlier dari data res tersebut, yang dimana di sini terdapat beberapa data yang ekstrim. Jadi di sini kita akan membuat data ekstrim ini hilang sehingga outliernya menjadi tidak memiliki data ekstrim. Pertama kita cari dulu outlier dari variabel y-nya dengan cara yang sama seperti tadi, tinggal mengganti data res-nya menjadi data y. Pada variabel y juga terjadi atau terdapat data yang terlalu ekstrim, jadi nanti kita akan meminimalisirnya. Kemudian kita cari juga outlier dari data yang x.
Nah, pada data X1 ini tidak terjadi atau tidak terdapat data yang ekstrim, jadi kita tidak perlu melakukan visualizing. Selanjutnya, kita akan melihat outlier pada variabel M1 dan M2. Di sini dapat kita lihat pada outlier M1 dan M2 terdapat beberapa data yang bernilai ekstrim. Jadi nanti kita akan menvisualizing M1. Selanjutnya pada M2. Nah, di sini juga terdapat data yang bernilai ekstrim. Jadi nanti kita akan menvisualizing Y, M1 dan M2. Sebelum itu kita harus menginstal command terlebih dahulu dengan mengetikkan pada command. Mohon maaf, sebelumnya kita harus menginstal command visualizing terlebih dahulu dengan mengetikkan command yaitu ssc install Windsor. Nah, setelah itu kita insert variabel Y dengan mengetikkan pada command yaitu Windsor Y, P dalam kurung titik 25 kurung tutup gen kurung buka Y25, yang dimana P ini merupakan persen dan titik 25 itu merupakan berapa persen yang saya pakai untuk meng-Windsor variabel Y. Di sini saya pakai 25% dan Y25 ini merupakan variabel baru yang akan kita buat dari Windsor data Y tersebut. Setelah itu kita dapat lihat pada data editor akan muncul data barunya Y25, yang dimana data-data ini merupakan data yang telah kita Windsor. Di sini kita dapat melihat juga data mana yang telah diubah melalui outlier tersebut. Selanjutnya kita lihat outlier pada variabel Y yang telah kita Windsor, apakah sudah tidak terdapat data yang ekstrim atau tidak, dengan cara kita tuliskan pada command yaitu grep box Y25 yang telah kita Windsor tersebut, koma mark dalam kurung 1, mlab dalam kurung Y25 kurung tutup 2 kali. Nah, di sini dapat kita lihat sudah tidak ada atau sudah tidak terdapat data yang ekstrim. Selanjutnya kita akan men-Windsorizing variabel M1 dengan cara yang sama, yaitu Windsor M1, P dalam kurung titik 1 kurung tutup gen kurung buka M11. Di sini saya menggunakan Windsornya dengan 10%. Setelah itu kita lihat data outlier pada variabel M1 dengan cara yang sama juga. Nah, dapat kita lihat data outlier-nya sudah tidak terdapat data yang ekstrim. Selanjutnya kita akan men-Windsor variabel atau data M2-nya dengan cara yang sama juga, yaitu Windsor M2, P kurung buka
titik 15 di sini saya menggunakan 15%. Gen M2 15. Selanjutnya kita akan cek data player dari M2 tersebut dengan cara yang sama juga seperti cara yang tadi. Nah, dapat kita lihat juga di sini sudah tidak terdapat data yang ekstrim pada variabel M2-nya. Selanjutnya kita akan membuat variabel residual dari variabel-variabel yang telah kita unsur tersebut dengan cara mengetikkan pada command yaitu reg data yang telah kita unsur tersebut yaitu Y25 X1 M11 dan M215. Maka muncul data pada tabel ini. Setelahnya kita ketikkan pada command juga predict data res 2, residual. Maka pada data editor akan muncul data res yang kedua, yaitu data dari variabel yang telah kita unsur ring tersebut. Selanjutnya kita akan menguji normalitas dengan data yang telah kita unsur ring tersebut. Apakah datanya dapat berubah menjadi data yang normal atau tidak, dengan cara mengetikkan pada command yaitu sk test data res 2, data residual yang kita dapat dari variabel yang telah kita unsur tersebut. Nah, di sini terjadi perubahan pada probe C-nya sebesar 0,0810, di mana ini sudah lebih besar daripada 0,05, yang artinya data sudah berdistribusi normal. Maka uji normalitasnya berhasil. Selanjutnya, regresi variabel moderasi. Pertama, kita mencari interaksi antara variabel independen dan moderasi yang setelah di Windsor size. Pertama itu interaksi antara X1 dan M11 dengan command gen X1 M11 sama dengan X1 dikali M11. Kemudian interaksi antara X1 dan M215 dengan command gen X1 M215 sama dengan X1 kali M215. Setelah itu, kita akan meregresi variabel moderasinya. Berikut adalah command-nya untuk hipotesis 1. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel X1 sebesar 0,7373 lebih besar dari 0,05, yang dimana ini berarti hipotesis 1 ditolak. Maka CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian untuk hipotesis 2, didapat dari hasil bahwa nilai probabilitas variabel X1 M11 sebesar 0,274, yang dimana ini berarti lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 2 ditolak, dimana umur perusahaan tidak memperkuat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Kemudian untuk hipotesis 3, dari hasil didapat itu dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,193 lebih besar dari 0,05, yang dimana berarti
hipotesis 3 ditolak. Maka ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.